satu modus operandi yang kita lakukan adalah bahwa kita tidak mulai dari tingkat yang sulit di pusat, kita mulai dari tingkat yang sulit di daerah. Dulunya sulit. Ya, kalau kita ngomong di pusat, berarti kita harus berubah undang-undang dan seterusnya, itu kan sulit banget. Tapi kalau kita ngomong di daerah, maka di daerah ini lapangannya jelas, mungkin sesuatu yang tidak berubah undang-undangnya bisa dibikinkan perda. Mungkin sesuatu yang sulit untuk ditata secara nasional mudah dilakukan di kabupaten. Dan ini kita mulai. Ya memang aman harus mengambil kepemimpinan karena kondisinya juga waktu itu kita memimpin satu sikap kolektif untuk menolak konsep rek orang sakit. Jadi yang waktu itu kami tolak bukan reknya, jadi bedakan menolak LGDD dengan menolak konsep rek. Jadi yang kita tolak itu adalah konsepnya, karena tadi konsep rek yang ditawarkan itu memang ya tadi ekonomi, finansial, terus market, seolah-olah nggak ada urusan REDD ini dengan keadilan, dengan hak asasi manusia, dengan kesejahteraan lokal dan livelihood. Bisa kita tolak pakai aksi kan. Nah, tapi kan argumen, karena kita sebenarnya sudah tahu kalau argumen REDD ini dilakukan hanya fokus pada argumen ekonomi dan keuangan, sebenarnya nggak kemana-mana. Kira-kira begitu kira-kira. Karena untuk Indonesia itu sangat relevan karena Indonesia itu kan untuk Asia dia adalah pemilik populasi masyarakat adat terbesar yang di COVID. Ya, kita memperkirakan 50 sampai 70 juta dan 40 jutaan itu sebenarnya hidup dari hutan. Dengan kerjasama ini sebenarnya itu bisa dilaksanakan segera. Jadi dalam kesempatan ini nanti saya mengharapkan itu paling tidak meminta sama pemerintah, sudah meminta ke pemerintah Norway dalam satu dialog beberapa waktu lalu supaya pemerintahan baru yang terpilih ini karena dari partai yang berbeda sudah mendukung. Jadi sudah ada pernyataan resmi supaya ini dilanjutkan, dan kalau ada hal-hal yang menurut kita belum selesai, memang memang itu tantangannya. Jadi kadang-kadang juga negara luar nggak tahu bahwa Indonesia ini besar. Dipikirnya Indonesia kecil. Ini memang jadi persoalan sendiri. Ya, nggak paham bahwa ini puluhan ribu pulau, hampir lebih dari 1.000 suku. Dibayangkan seperti negara mereka kecil. Gitu. Jadi itu menurut saya. Dan bahkan pejabat Indonesia pun dalam perundingan internasional sering tidak paham negaranya juga. Jadi menaruh dalam negosiasi itu Indonesia negara kecil. Oleh para perunding kita ini juga kadang-kadang kacaunya nyambung gitu Pak. Negara lain nggak tahu Indonesia, representasi negara kita di dalam perundingan menaruh kita juga kecil. Nah menurut saya ini pertarungannya. Jadi harus kita ingatkan Norway bahwa duit yang $1 miliar itu, ya, komitmennya itu sebenarnya kalau dibandingkan dengan apa komitmen Presiden Republik Indonesia itu kecil. Jadi mereka juga jangan menganggap $1 miliar komitmen itu ya, besar. I am very grateful to the Indonesian government for receiving our minister. We believe it is a very important visit after the change of government in Norway, where the minister will see that much has been accomplished and that the Indonesian government and the private sector are gearing up to do more to protect people and forests. I am very grateful to the Indonesian government for receiving our minister. We believe it is a very important visit after the change of government in Norway, where the minister will see that much has been accomplished and that the Indonesian government and the private sector are gearing up to do more to protect people and forests. Good luck. Tugasnya masing-masing. Jadi kalau ingin bertanya mengenai
Dan satu dari Kejaksaan Tinggi yang mengaku juga kami ini sulit untuk melakukan tuntutan dalam kasus-kasus pemburuan poaching dan juga dalam adanya transaksi satwa yang ilegal. Kami sulit karena kami kekurangan tenaga penuntut hukum yang sudah punya sertifikasi hukum lingkungan. Pertama kan soal komitmen politis kepada anak satu negara secara dan teknologi yang diberikan kepada Indonesia. Karena kan tadi Bapak bagi itu ada dua tahap, 200 juta dan 800. Setahu saya hingga akhir 2013 itu dana yang diberikan kan baru berupa 40 juta US$. Nah itu hingga itu diberikan seperti apa? Apakah sudah ada penambahan dan kalau penambahan itu kapan yang akan dilaksanakan? Dalam memanfaatkan bantuan dari Proyek. Lalu apakah dari Satgas RED Plus ini punya data berapa sih tingkat pengeluaran emisi karbon sebelum adanya LOI ini dan sesudah LOI ini berjalan? Artinya kan dari situ bisa diukur tingkat keberhasilan kita juga ya Pak. Apa yang mereka lihat di sini, saya lihat ada beberapa hal yang sudah kita laksanakan di sana. Antara lain ada satu program yang diawali di desa Jabiren. Desa Jabiren itu mereka melakukan tumpang sari di daerah gambut antara yang tadinya hanya karet, kemudian kita masukkan program untuk tanam juga pineapple, nanas. Jadi nanas ini akan memberikan income yang lebih cepat, sedangkan karetnya akan agak lama. Nah, kesempatan untuk bisa melakukan tumpang sari tadi sekarang ini 100 hektar. Dan mereka akan meningkat menjadi 1000 hektar. Emisi negara, apakah itu Indonesia, apakah itu negara lain, itu didasarkan pada the latest at that moment teknologi yang memungkinkan keluarnya angka tadi. Jadi saya akan berpendapat berposisi bahwa angka itu adalah what was best yang bisa disampaikan pada waktu itu. Similar thing itu muncul pada waktu disusunnya run GRK. Yang dikatakan sebagai run GRK penurunan 41%, 26%, angka-angkanya berdasar dari 2,9 tadi. Dan angka-angka itu dipakai sesuai dengan teknologi dan pemahaman dan kesepakatan yang ada pada waktu itu. Kan bahwa ada majelis wali amanah ya, trust, board of trustee. Majelis wali amanah itu ditunjuk oleh ketua BPR. Nah, untuk ketua BPR bisa menunjuk majelis wali amanah itu harus ada beberapa aturan yang batasnya. Kemudian kalau pengusaha sudah izin di situ, apa yang dilakukan oleh pengusaha dia ikhlas mengembalikan pada masyarakatnya, atau barangkali pemerintah akan harus menegosiasikan alternatif. Ini masih panjang tapi pandangan saya pandangan kami mengenai hak atas wilayah dan sesuai dengan keputusan yang tadi. Saya udah lihat kita tahu bahwa kredit yang mungkin sudah disepakati dengan pihak lain, misalnya yang